Hari menemani bersama matahari datang menginspirasi membawa arti akan suasana terbakar ceria keluarga Indonesia hanya di Cakrawala. Walau Cakrawala, yeah. Hari menemani bersama mentari datang menginspirasi membawa arti akan suasana terbakar ceria keluarga Indonesia hanya di Cakrawala. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Dede Sebastian yang pastinya hanya di Cakrawala, dan kali ini kesempatan saya untuk berbincang-bincang bersama dengan para pebisnis yang bergerak di bidang kuliner. Yang di mana di sebelah saya sudah ada Mbak Fonda. Selamat siang Mbak. Siang. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Kita akan membahas mengenai pemilik nasi kuning Ambon juga di sini, owner juga di sini. Dan lebih tepatnya kita akan membahas mengenai tema kita pada kali ini pemirsa, yaitu mengenai cita rasa eksotis khas timur. Sebenarnya nasi kuning itu dari mana sih Mbak? Bukannya dari Jawa? Kalau di masing-masing kota kayaknya punya nasi kuning ciri khasnya sendiri-sendiri ya. Oke, jadi punya sendiri-sendiri ya. Karena ini kan banyak orang ya, kalau misalnya di Jawa gitu selamatan gitu pasti yang namanya nasi kuning ini ya ada. Jadi trademark nasi kuning itu saya tahu mungkin, atau mungkin bahkan pemirsa di rumah juga tahu gitu, punyanya Jawa Timur. Makanya saya juga heran, nasi kuning khas Ambon. Perbedaan antara yang di Ambon dan yang di Jawa Timur, atau mungkin yang banyak masyarakat tahu, ini apa nih Mbak perbedaannya terlebih Kalau dahulu? nasi kuning di Jawa, nasinya kan ada campuran ketan ya. Oke, Kalau di Ambon pure beras. oke. Jadi dia enggak lengket-lengket gitu loh. Oke, jadi mungkin pemirsa juga bisa nanti ya dilihatkan. Dan kalau boleh tahu ini memang dulu bisnisnya memulainya karena memang awalnya suka dengan kuliner atau bagaimana Mbak Fonda? Dari latar belakang keluarga, semua kerjanya rumah makan, buka rumah makan di Ambon. Wow, sekarang akan merambah di Jawa Timur. Sudah ada gerai di Surabaya juga? Iya, sekarang sudah punya 2 tempat. Oke, tapi sebagai penerus kan istilahnya seperti itu ya. Karena ini kan bisa dikatakan usaha dari keluarga yang basically memang semuanya bergerak di bidang kuliner gitu ya. Kalau dari Mbak Fonda sendiri memang ini merupakan passion ya Mbak Fonda atau bagaimana? Mestinya enggak. Oke. Bukan passion tapi bisa mendalami atau mungkin berbisnis seperti ini. Iya. Apa langkahnya Mbak? Karena kan bisa dikatakan ini bukan passion ya, bukan jiwanya Mbak Fonda untuk masak nasi kuning, tapi bisnisnya jalan gitu. Iya, karena keluarga yang mendukung ya. Keluarga bilang, mending cobalah gitu. Coba resep dari keluarga di sana, suruh coba. Akhirnya pertama juga enggak langsung ini kok. Nggak langsung booming istilahnya seperti itu ya. Jadi sudah sempat buka 1 tahun di Ruko Citraland sepi, terus ini di Tenggilis baru booming. Oke, di Tenggilis. Berarti tetangga saya ini kalau di Tenggilis gitu ya. Dan pemirsa, bagi Anda juga yang ingin bergabung bersama kami juga boleh di 031-738-0885. Di line interaktif kami di 031-738-0885. Usaha yang memang disupport langsung oleh keluarga, bukan dari passion. Awalnya dulu gimana? Maksudnya dalam arti sempat mengalami kesulitan selain tadi sudah disebutkan mengenai yang tadi kalau misalnya di toko sebelumnya adalah sepi. Gitu ya, akhirnya sekarang sudah move di salah satu toko. Gitu. Sekarang bagaimana respon dari masyarakat atau mungkin konsumen? Dulu waktu buka pertama di Citraland itu ruko. Oke. Nah, terus sepi, saya coba ini sekarang food truck, pakai mobil, jualannya di pinggir jalan. Oke, jadi ini kayak mencuri apa ya istilahnya, memberikan inovasi baru gitu ya. Iya, betul. Nasi kuning tapi di konsep modern gitu ya. Iya, pakai mobil jualannya di pinggir jalan. Oke. Ini sudah ada berapa ini Mbak food truck yang 2. Sudah 2 ya? 1 di Raya Prapen. 1 di Raya Prapen dan 1 juga di Raya Tenggilis. dan 1 di Raya Tenggilis. Oke, nasi goreng nasi kuning khas Ambon. Lebih tepatnya seperti itu. Ya perbedaan selain dari nasinya kalau dilihat dari sini sih apa nih Mas Wida? Mas Wida kan juga bisnis catering nasi kuning ya. Saya juga, ini apa Mas yang membedakan nih Mas? Mungkin bisa ke sini nih Mas untuk lihat Mas. Sambal goreng ati ya yang nggak ada ya? Iya. Sama Sama apa? Apa ini? Ini kering tempe. Sambil gorengnya dari ubi.
Iya, dari ubi. Oke, Iya. jadi yang membedakan itu ya, sambal goreng ati ya kalau di Kayak mungkin ini. Jawa Timur ya. Iya. Oke, kalau dari Ambon sendiri yang mungkin yang membedakan sendiri antara nasi kuning yang dari Ambon dan nasi kuning yang dari Jawa Timur selain dari kalau saya lihat sih biasanya kalau di nasi kuning yang berasal dari Jawa Timur tuh kan ada sambal goreng atinya, ada Mie biasanya mie, pakai mie kuning ya. sama kering tempe. Tapi kalau ini ada kering ubi. Itu memang ciri khas dari Ambon atau bagaimana? Iya, Ambon kan umbi-umbian ya. Oke. Terus yang paling kelihatan sebenarnya di situ ada ikan, ikan cakalang. Oke. Ini, yang ini ya. Oke. Itu Jadi yang ciri ini khasnya, ya. ikan cakalang. Waduh, ini inovasi baru juga dan mungkin ini juga bisa menggebrak ya di Jawa Timur. Mungkin bagi warga Jawa Timur yang bosan dengan sajian-sajian yang disuguhkan dengan nasi kuning yang biasanya, nasi kuning Ambon ini juga bisa jadikan referensi bagi pemirsa di rumah yang mungkin ingin mencoba santapan baru gitu ya, santapan rasa baru. Nasi kuning Ambon. Dulu awalnya berdiri usaha ini sejak kapan? 3 tahun yang lalu sih waktu buka pertama di Citraland itu. Oke, tapi kalau untuk keluarga sendiri? Oh, keluarga sudah dari jam nenek. Wow. Jadi memang ini sudah usaha turun-temurun Iya, istilahnya seperti turun-temurun, itu ya. heeh. Berat gak sih menjalankan bisnis keluarga gitu, Mbak Fona? Eh, enggak sebenarnya, bukan beratnya di situ. Beratnya kerja makanan ini itu kita harus turun tangan sendiri tuh loh. Oke. Jadi nggak bisa kayak toko kan bisa ditinggal ke pegawai ya, semua bisa sistem by komputer kayak gitu ya, benar, sudah benar, elektronik. Kalau ini nggak bisa, ini betul-betul kita kan harus tes sendiri. Orang Oke. yang masak kita kalau serahkan ke pegawai, pegawai punya mulut belum tentu cocok sama dengan kita punya mulut begitu loh. Oke. Jadi kita harus tetap harus Ikut turun tangan sendiri. terus gitu ya. Apa kesusahan selain itu? Kayaknya itu aja sih, jadi kita nggak bisa lepas. Harus kontrol terus gitu ya. Tapi kalau untuk inovasi lagi gitu ya, apa yang ingin diinovasikan dari nasi kuning Ambon ini, Mbak? Saya lebih ke membuka cabang lebih gerai, lebih banyak lagi kayaknya. Gitu ya. Cabangnya lebih banyak lagi. Kalau menu saya rasa cukup kayaknya satu food truck satu menu. Food truck satu menu? Karena Oke. keterbatasan tempat ya, kalau kita jualan pakai food truck nggak bisa kayak rumah makan depan kan tempat besar, bisa jualan banyak macam. Kayak gitu, jadi kalau food truck kayaknya satu menu cukup. Oke, Tinggal tapi kita kalau membuka misalnya gerai melihat aja. para kompetitor ini ya Kak, food truck, jual nasi kuning gitu kan banyak ya kita lihat ya di beberapa titik jalan gitu ya, di Surabaya khususnya ini lebih banyak sekali. Apa yang membedakan food trucknya nasi kuning Ambon ini dengan food truck nasi kuning yang lainnya, Pak? Yang bedanya selama ini saya lihat dari kebersihan ya. Kita identik di pinggir jalan kan kotor. Benar, Banyak debu benar. apa segala macam, tapi saya berusaha sedemikian rupa sehingga saya punya food truck kelihatan selalu bersih. Oke, ada sosial medianya? Ada, Di mana? Instagram sama Facebook. Oke, Instagram di mana nih, Maaf, Fonda? Instagram? Namanya. Oh iya, Instagram dari nasi kuning Ambon Nasi ini. kuning Ambon Poka. Nasi kuning Ambon Poka ya, bisa dibantu nanti anak-anak di Plus One. Karena memang tadi Mbak Fona tadi mengatakan kebersihan ini yang membedakan juga. Karena kan kita sebagai apa ya, konsumen gitu ya, juga pasti akan mencari yang berkualitas gitu ya. Kita sudah kerja susah payah, makannya pun kalau bisa yang berkualitas gitu ya. Kebersihan nomor satu. Selain itu apa keunggulan dari nasi kuning Ambon ini? Kita terima pesanan Oke. dos sama prasmanan. Oke, jadi memang ini juga menerima ini ya, kayak catering juga, yang Iya. mau prasmanan juga bisa gitu ya. Respon konsumen sejauh ini? Sangat bagus. Hmm. Kita biar di pinggir jalan, tapi kita sudah jadi langganannya Polda Jatim, Wow. kayak gitu. Hampir seluruh bank, Iya. BCA cabang di Surabaya sudah Salah satu pernah bank ngambil. ya, beberapa bank gitu lebih tepatnya seperti itu yang sudah mulai untuk ikut gitu ya, Iya. istilahnya untuk ikut pesan gitu istilahnya seperti itu. Berjualan di pinggir jalan, ada pernah nggak sih apa ya istilahnya ya, berpikiran untuk takut nih untuk membangun image yang baik gitu kan. Kalau kita lihat dari segi kualitas kan ini sudah bisa dikatakan nasi kuning yang berbeda dengan nasi kuning yang biasanya gitu ya. Apa image yang dibangun gitu ya waktu pertama kali mau buka gitu? Kan ini dari food truck ya, di pinggir jalan gitu ya. Idenya dulu awalnya kenapa langsung switch-nya itu cepat banget dari yang ruko akhirnya langsung ke food truck. Ya, karena di ruko sepi, jadi saya pikir kalau mau pindah tempat dengan posisi sewa ruko lagi, biaya tambah besar. Benar. Gitu loh. Jadi saya iseng ke waktu itu pakai mobil kijang kapsul itu cuman Iya. buka belakangnya aja terus taruh kayak meja kecil gitu.
gitu. Ternyata responnya bagus. Jadi sekarang sudah peningkatan, mobilnya sudah box. Oke, jadi hanya jualan nasi kuning tapi ini sudah bisa mempunyai 2 food truck ya. Wow, luar biasa. Ini jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin juga mencoba berbisnis kuliner ini tidak ada salahnya. Tapi kalau misalnya berbisnis kuliner ya, kalau orang kan bilangnya ini gampang karena kan ini merupakan bisnis yang semua orang pasti membutuhkan. Istilahnya seperti itu. Tapi ada minusnya nggak sih usaha kuliner ini menurut sudut pandang dari Mbak Fonda sendiri? Ya itu minusnya, jadi kita nggak bisa keluyuran sembarangan, nggak bisa mau kemana. Oke. Kalau mau tinggal pasti kepikiran jualan ya apa. Tapi sejauh ini memang keluarga mensupport luar biasa gitu ya. Tapi kan ini kan usaha yang memang dari keluarga gitu, jadi gampang istilahnya. Ilmu-ilmunya sudah gampang. Ya, tapi kalau kesusahan sharing gitu. Bisa sharing sama keluarga. Tapi kalau misalnya mungkin bagi pemirsa di rumah yang ingin ikutan atau ingin membuka bisnis yang sama seperti Mbak Fonda ini, gimana dong Mbak? Kalau misalnya sendiri gitu, baru buka nasi kuning. Mestinya kalau tekun pasti bisa ya. Oke. Mungkin selain itu ada tambahan mungkin dari Mbak Fonda sendiri? Ya, yang penting ada semangat, ada niat, mau kerja keras, pasti semua bisa. Oke. Ya kan, kayak gini kan semua bisa cari juga, kalau resep bisa cari internet, coba-coba sendiri, kayak gitu. Aslinya di Ambon, menunya tidak sebanyak, maksudnya ada ayam, ada daging gitu, enggak. Biasanya standarnya cuma ikan telur. Oke, ikan sama telur aja ya gitu cuma ya. saya variasi lagi, karena mungkin orang Jawa ada kan yang belum terbiasa makan ikan. Benar. Mungkin mereka datang pertama tuh saya kalau tawarin ikan telur yang spesial mereka kurang mau, tawarin ayam atau daging. Nah nanti berikutnya boleh coba spesialnya kita ikan kayak gitu. Oke, jadi ini yang khas gitu ya. Oke, jadi mungkin bagi Anda juga bisa langsung saja untuk lihat di Instagramnya juga. Sudah ada Instagramnya? Coba sini. Nah ini saya juga ingin perlihatkan juga kepada pemirsa di rumah ini ya Instagramnya. Nasi kuning Ambon Poka. Nah pemirsa juga dapat zoom di sini. Nih, ini ya. Food trucknya juga ada di sini juga? Mestinya ada ya. Oke. Oh, saya pernah lihat ini. Iya. Saya pernah lihat ini. Ini pemirsa. Nah, kalau berbicara mengenai harga, untuk pricingnya berapa untuk satu menu atau mungkin satu porsi ini? Yang paling murah nasi ikan itu 13.000. 13.000. Kalau yang komplit seperti ini 30.000. Oke, ini yang komplit ya. Oke, tapi kalau yang seperti ini yang ikan telur kayaknya ya. Ikan telur gitu 16. ya. Yang khas gitu ya istilahnya ya. Oke, tapi kalau berbicara mengenai omsetnya sendiri, ini sudah Polda Jatim sudah trust, istilahnya sudah percaya sama nasi kuning Ambon Poka ini. Bahkan salah satu bank juga sudah ikutan percaya juga. Kalau misalnya ada event-event catering, nasi kuningnya ambilnya di nasi kuning Ambon Poka. Kalau berbicara mengenai omset, di sekitar harga berapa, Mbak Fonda? Omset. Nanti dijawab setelah jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kita akan berbicara juga mengenai omsetnya berapa sih yang dari ruko akhirnya sekarang sudah berhasil untuk mempunyai 2 food truck loh. Ya kan, kita berbicara omset tapi nanti setelah jeda pariwara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Cakrawala. Hari menemani sama mentari datang berselisih